Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Huljana dari kelas manajemen bisnis syariah 6F yang di sini ya yang memiliki NIM 19430 Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari beberapa materi yang dimana analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi. Nah, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko, berencana memisahkan risiko-risiko kecil yang dapat diterima dengan risiko-risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam mengevaluasi dan merumuskan pengendalian terhadap risiko. Nah, terhadap risiko rencana. Nah, analisis risiko mencakup penentuan kemungkinan yang atau probabilitas dan dampak dari risiko. Nah, dari risiko dalam kehidupan ini tidak dapat dihindari sepenuhnya. Nah, risiko merupakan suatu kata yang sudah sering didengar hampir setiap hari. Nah, setiap orang selalu menghadapi risiko dan ketidakpastian, seperti risiko fisik atau physical risk atau saat mengendarai kendaraan, atau risiko mengangkrut bagi pengusaha, atau risiko yang berkaitan dengan masalah keuangan atau financial risk dalam kegiatan investasi. Jika seseorang mempunyai investasi saham pada saham yang dipegang turun naik nilainya sehingga tidak memperoleh keuntungan. Nah, kejadian yang tidak diharapkan, namun secara alami makhluk hidup akan mengantisipasi dan mengelola risiko seminimal mungkin. Nah, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian. Nah, selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Rasio keuangan bank merupakan suatu alat atau cara yang paling umum digunakan untuk membuat analisis laporan keuangan. Nah, analisis rasio menggambarkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya. Nah, analisis laporan keuangan sangat berguna bagi bank, para kreditor, investor, dan manajemen sendiri sebagai dasar pengambil keputusan. Adapun kegunaan tersebut antara lain untuk mempertimbangkan pemberian kredit jangka pendek maupun kredit jangka panjang. Nah, kepada perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, analisis sumber dan penggunaan modal kerja ini merupakan salah satu dari berbagai teknik analisis laporan keuangan yang menyajikan informasi khusus dari spesifik dari suatu laporan keuangan. Ada 3 konsep yang pengertian modal kerja. Yang pertama adalah konsep kuantitatif, dan konsep fungsional. Nah, dari ketiga konsep pengertian modal kerja tersebut, modal kerja yang akan digunakan dalam analisis ini adalah modal kerja dan konsep kuantitatif, yaitu selisih aktiva lancar atas hutang konsep hutang lancar tersebut. Nah, modal kerja yang akan digunakan dalam analisis ini adalah modal kerja konsep kuantitatif, yaitu hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, modal kerja yang digunakan untuk menggunakan prinsip net jumlah modal kerja dan menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu sumber modal kerja sendiri dapat berasal dari hasil operasi perusahaan, yaitu laba bersih ditambah depresi otomatis dan deflasi, keuntungan berjualan surat-surat berharga, penurunan jumlah akun aktiva tidak lancar, nah penjualan saham dan obligasi, serta peningkatan jumlah hutang jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu analisis per kredit, yang dimana kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk
melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha ataupun perorangan. Nah, selanjutnya yaitu analisis laba kotor, yang dimana laba kotor ini memiliki keuntungan, merupakan salah satu tujuan perusahaan dan menjalankan aktivitasnya. Nah, pihak manajemen selalu merencanakan pasar perolehan laba setiap periode yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Nah, penentuan besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, dengan adanya target harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. Hal ini salah satu ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus ukuran kinerja pihak manajemen laba saja, tetapi harus memenuhi tingkat yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu analisis titik impas, yang dimana analisis titik impas ini atau analisis peluang pokok atau dikenal dengan nama analisis break even point merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan. Di perusahaan, analisis titik impas sering disebut analisis perencanaan laba atau profit planning, yang dimana analisis ini biasanya lebih sering digunakan apabila perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk baru. Sekian dari penjelasan saya tentang beberapa materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.